Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah, para bapak, ibu, hadirin semuanya, mari senantiasa kita menguatkan iman dan takwa kita sekuat-kuatnya, karena dengan iman dan takwa itulah sebagai rambu-rambu bagi kita untuk agar tidak menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan iman dan takwa kita senantiasa istiqomah di jalur yang lurus, yang benar, sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Turatul Nasihin malam ini, yaitu juz 3 halaman 217, pengajian yang ke-66, menerangkan utamanya hari Jumat. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh oleh Allah ini, yang dipanggil oleh Allah ini adalah orang-orang khusus yang beriman. Tentu yang tidak beriman tidak akan memperhatikan. Idza nudiya, ketika dikumandangkan azan. Idza nudiya, ketika dikumandangkan azan. Lisolati, untuk mengerjakan sholat yaumil jumu'ati, dari hari Jumat. Maksudnya panggilan azan di hari Jumat. Fas'au, maka bersegeralah kalian, ila dzikrillahi, menuju untuk mengingat Allah. Wadharu, dan tinggalkan, al-bai'a, jual beli, dzalikum, demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu ta'lamun, mengetahuinya. Jadi para bapak ibu, di surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada orang-orang beriman, apabila azan telah
dikumandangkan. Adzan yang mana? Karena di zaman Nabi itu adzan 1 kali. Demikian pula di zaman Abu Bakar, Utsman itu, di zaman Abu Bakar, Umar itu adzan 1 kali. Ketika khatib sudah naik mimbar, lalu kemudian diadzani oleh Bilal. Jadi begitu khatib naik mimbar, diadzani oleh Bilal. Di zaman Sayyidina Utsman itu ada penambahan. Jadi yang menambahkan ya Sayyidina Utsman. Ditambahkan karena pada saat diadzani orang-orang itu masih sebagian besar di luar masjid, di pasar, masih di rumah, kemungkinan belum mendengar atau bagaimana, sehingga ditambahkan adzan 2 kali. Jadi penambahan adzan itu di zaman sahabat Utsman bin Affan. Malah oleh sahabat Utsman itu dibangunkan menara, namanya Zawrah, nama menara yang dibangun itu. Jadi sebelum khatib naik mimbar diadzani terlebih dahulu. Ketika orang-orang sudah berdatangan, baru khatib naik mimbar, lalu adzan Bilal itu, sehingga terjadi adzan 2 kali. Oleh karena itulah di zaman sekarang kalau ada masjid yang sebagian adzan 1, ada sebagian masjid adzan 2, ya berarti ada yang mengikuti zaman Nabi Abu Bakar, Umar, adzan 2 yang semenjak dikerjakan di zaman Sayyidina Utsman. Nah, itu menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sayyi'ah. Tidak semua bid'ah itu jelek. Karena di zaman Nabi tidak dikerjakan adzan 2 kali, tidak dikerjakan. Justru Sayyidina Utsman yang punya inisiatif menambah. Karena masih banyak diberikan adzan sekali itu ternyata mereka masih di pasar dan di tempat-tempat yang lain. Makanya ijma ulama mendefinisikan bid'ah itu ya sesuatu yang baru, tidak dikerjakan di zaman Nabi, yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan. Sehingga kalau yang tidak bertentangan, ya secara hukum boleh, ya. Lah, adzan yang mana yang masuk ketika dikumandangkan adzan? Ya tentu adzan yang pertama bagi yang adzan 1, bagi yang adzan 2, adzan yang kedua ketika khatib sudah naik ke mimbar. Fash'au, maka segera, ila dzikrillah, menuju mengingat Allah. Ahli tafsir menafsirkan kalimat dzikrullah itu khutbah. Jadi ila dzikrillah, para ulama ahli tafsir itu menafsir dzikrillah itu adalah khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat. Oleh karena itulah persoalan khutbah Jumat itu ada 2 pendapat. Menurut Imam Hanafi dan Malik, khutbah Jumat itu pengganti dari sholat 2 rakaat zuhur. Di sholat zuhur itu kan 4 rakaat.
2 rakaatnya bentuknya khutbah, 2 rakaat lagi bentuknya sholat. Sehingga menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, khutbah itu wajib didengar, wajib didengar. Kalau tidak didengar, ya secara otomatis dosa besar, ya, dosa besar. Karena hukumnya wajib. Karena di ayat ini diterangkan fas'au, segera ila dzikrillah, menuju mengingat Allah. Lah, khutbah itu kan isinya agar khotib itu menyampaikan pesan-pesan umat itu agar beriman dan takwa kepada Allah. Makanya wajib mendengarkan. Wadaru, dan tinggalkan al-bai'ah, jual beli. Wadaru, dan tinggalkan ini juga amar, larangan. Jadi perintah dari Allah untuk agar kita meninggalkan jual beli. Wadaru, dan tinggalkan al-bai'ah. Apakah hanya jual beli? Ya tidak. Asbabun nuzul ayat ini kan memang jual beli, ya. Jadi pernah Rasulullah itu menyampaikan khutbah, lalu datang rombongan dari Syam, pedagang. Karena datangnya itu jarang-jarang, konon ada yang menyebutkan setahun sekali. Ketika datang rombongan pedagang itu, biasanya ditabuk gendrang-gendrang itu, rame itu, trang-trong. Nah, orang sedang Jumatan itu kabur, buyar, sehingga tinggal 12 orang. Makanya Allah itu kemudian menurunkan ayat ini, wadarul bai'. Ya udah, kalau ada sholat Jumat, tinggalkan semua aktivitas, terutama yang jual beli. Tapi ilatnya itu bukan hanya jual beli, ya semua aktivitas pekerjaan. Jadi semua aktivitas pekerjaan, ya dagang, ya di kantor, ya sebagai tukang, ya sebagai kegiatan rapat, ya apapun lah, semuanya. Jadi semua bentuk aktivitas duniawiyah wadaru, ini perintah. Bagaimana kalau dilanggar? Ya haram, dosa besar, haram. Nah, bagaimana kalau misalnya yang jual beli itu perempuan atau anak kecil? Kan Jumatan tidak wajib bagi perempuan. Yang kedua, bagi anak kecil, bagi orang sakit. Yang keempat, bagi musafir. Keempat orang ini tak berkewajiban. Jadi perempuan, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Mereka bagaimana kalau jualan? Atau mungkin di kantor itu masih kerja terus, ya nggak apa-apa. Kan mereka tidak terkena khitab hukum, tidak terkena larangan. Tapi apabila mereka berdagang, lalu melayani laki-laki yang berkewajiban Jumatan tapi nggak Jumatan, misalnya jual nasi, lalu andong, makan di situ. Nah, sedangkan dia orang Islam, maka perempuan yang melayani penjualan terhadap orang laki-laki yang seharusnya Jumatan nggak Jumatan itu ikut berdosa besar juga. Makanya seharusnya umat Islam itu sebaiknya Jumat libur, sebaiknya, sehingga konsentrasi ibadah.
Kalau hari Minggu kan memang hari kebesarannya Nabi Isa. Nabi Isa itu Jumat, Minggu. Nabi Isa itu Minggu. Sedangkan Nabi Musa itu Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi itu melakukan Jumatannya ya Sabtu itu, jadi Sabtuan. Sedangkan orang Nasrani itu Minggu. Mulai zaman Nabi Isa ya mingguan istilahnya. Nah, seharusnya umat Islam libur itu ya Jumat, sehingga konsentrasi ibadah. Jadi wadal baik ini semua aktivitas, terutama orang laki-laki yang sudah balik. Sehingga kalau misalnya azan Jumat sudah dikumandangkan kok masih beraktivitas kerja, jualan, ngetik, macam-macam, yang berdosa, dosa besar. Yang tidak berdosa jikalau orang perempuan, dengan catatan kalau perempuan itu tidak melayani orang laki-laki yang berkewajiban Jumatan, ya sama dengan jualan di saat bulan Ramadan. Lah ketika yang makan itu mereka yang berkewajiban puasa tapi akhirnya tak puasa karena dilayani, maka yang jualan itu pun juga menanggung dosa besar. Nah Ustaz, bagaimana kalau misalnya kerja lalu dilarang untuk mengerjakan sholat Jumat? Ya bisa melakukan rolling, ya. Jadi misalnya di sebuah perusahaan, pabrik, kalau memang tidak diperkenankan sholat Jumat, ya harus rolling shift tugas dengan yang tidak berkewajiban. Misalnya mungkin di perusahaan itu ada non muslim atau ada perempuan, sehingga diganti shift, ya, diganti rolling. Mungkin Mbak, Bu, sampai yang masuk di tempat kami, nanti jadwal sampai tak isi karena Jumatan. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya harus cari kerjaan yang lain. Harus cari pekerjaan yang lain yang memberikan kesempatan sholat Jumat. Makanya di ayat ini disebutkan oleh Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi memang yang namanya kerja, jual beli, mencari nafkah itu ya baik memang. Mencari dunia itu ya utama, penting. Tapi mencari akhirat, melaksanakan perintah Allah itu lebih penting. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Ya sama dengan perjudian. Sekarang alhamdulillah judi online diburu sama Presiden Pak Prabowo, ya. Ya memang perjudian itu ada manfaatnya, tapi bahaya mudaratnya itu lebih besar. Minuman keras juga ada manfaatnya, manfaat memang, tapi mudaratnya lebih besar. Kerja di hari Jumat pas adzan dikumandangkan, ya memang ada manfaatnya mendapat uang, tapi dosanya itu lebih besar. Makanya kalau kerja di sebuah perusahaan lalu melarang kebebasan untuk ibadah, ya harus dilaporkan, karena itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Man sholla alaiya yaumal jumu'ati tsamanina marratan ghufirat lahu dzunubu tsamanina sanatan. Man, barang siapa sholat yang
membaca sholawat alaiya kepadaku, kata Nabi, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, tsamanina marratan, sebanyak 80 kali. Ghufirat lahu dzunubu tsamanina sanatan, ampuninya dosanya samanina sanatan, yaitu selama 80 tahun. Jadi bersolawat di hari Jumat itu sangat afdol. Salah satu keafdolannya, keutamaannya, bersolawat 80 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Usia kita saja tidak sampai 80 tahun. Ya, sebagian mungkin ada di majelis ini, tapi mayoritas kan tidak sampai. Nah, kalau seringkali membaca sholawat di hari Jumat, dosa-dosa selama kita hidup tentu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholawat itu termasuk amalan yang mudah, ringan, tapi pahala begitu berat dan sangat besar. Selanjutnya, aktsiru minas sholati alaiya yaumal jum'ati fa innahu yaumun masyhudun yashhadul malaikatu wa in ahadun yusalli alaiya illa uridat alaiya sholatuhu hatta yafrahu minha. Perbanyaklah olehmu sekalian untuk membaca sholawat untukku di hari Jumat, karena sesungguhnya hari Jumat itu hari yang ditampakkan dan disaksikan oleh malaikat. Tidaklah seseorang yang membaca sholawat untukku kecuali sholawatnya itu disampaikan kepadaku, kata Rasul, sampai dia selesai membacanya. Itu kita harus yakin, ya, harus yakin bahwa wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilil amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang mati syahid, termasuk para rasul, nabi, sesungguhnya itu mereka tidaklah dalam keadaan mati secara hakiki. Mereka itu hidup di sisi Allah. Makanya ketika kita bersolawat, ya bagaikan kita nelpon gitu. Jadi bagaikan kita nelpon, sehingga seseorang mengangkat telepon kita, halo, iya, siapa ini? Rasulullah pun juga begitu. Ketika dibacakannya sholawat, langsung disampaikan malaikat kepada Rasul, sehingga Rasul itu tahu. Saat itu juga tahu siapa yang bersolawat, siapa yang mencintainya, sehingga berhak bagi Nabi untuk memberikan syafaat nantinya di akhirat. Jadi semakin orang itu banyak membaca sholawat, ya sama halnya orang itu menelpon Nabi. Jadi sama halnya orang itu selalu menghubungi Rasulullah. Jadi bagaikan begitu. Mungkin di zaman Nabi menyampaikan hadis ini, mungkin masih bertanya-tanya, gimana ya caranya seseorang bersolawat kok Nabi langsung tahu. Begitu di zaman yang sudah modern seperti sekarang, seharusnya kita sudah tidak terheran-heran lagi. Dimanapun seseorang itu, kita bisa menghubunginya. Misalnya orang itu sedang di Mekah, kita hubungi, langsung diangkat telepon kita. Ketika dia di Amerika, kita telepon, diangkat itu telepon kita. Apalagi Rasulullah, ya, tidak sulit untuk menerima bacaan sholawat itu karena disampaikannya oleh para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah
ini dijelaskan asbabun nuzulnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk mengerjakan sholat, jadi ini bukan sholawat, jadi sholat. Ketika kalian diseru untuk mengerjakan sholat, yang dimaksud sholat Jumat. Jadi Rasulullah itu ketika sedang berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba datang rombongan yang namanya Dahyat Al-Kalbi dari negeri Syam, sambil membawa kendrang, sambil membawa tabuh jidor itu, tang-tung. Maka orang-orang yang sedang Jumatan itu sebagian kabur, sebagian keluar semua, sehingga Rasulullah itu ditinggalkan oleh mereka. Untuk masih ada sisa kurang lebih yang berjumlah 12 ini. Sampai Nabi itu bersumpah begini, wallahi nafsi biyadihi law lam yabqa haula 12 rajulan minkum lasalal dinar. Demi Allah yang jiwaku di kekuasaannya, kalau sekiranya dawuhipun kanjeng Nabi, gak ada yang tertinggal sebanyak 12 orang itu di antara kalian, niscaya jurang itu akan mengalir api. Ya, orang-orang Madinah akan dibleki geni neraka oleh Allah. Ya, untung jauh kena sisa. Makanya menurut pendapat Imam Malik, syarat untuk melaksanakan sholat Jumat itu minimal 12 orang. Minimal 12 orang. Karena di zaman Nabi itu 12 Nabi melanjutkan sholat Jumat terus. Tapi menurut Imam Syafi'i itu jumlahnya syarat minimal 40 orang. 40 itu tidak menghitung anak kecil, tidak menghitung perempuan, tidak menghitung musafir. Karena banyak di sini musafir. Kadang sales mampir sholat Jumat, atau mungkin ada pedagang lewat mengerjakan sholat Jumat, itu termasuk musafir. Jadi menurut Imam Syafi'i 40 itu mukimin, penduduk asli sini, bukan pendatang, bukan orang luar, tapi yang tinggal di sini. Nah, khotib itu kan bukan orang sini, termasuk bukan hitungan juga berarti. Jadi khotib itu bukan hitungan, karena kan bukan mukimin, bukan penduduk sini. Yang dihitung itu yang tinggal di rumah sini berkaitan dengan masjid sini. Berapa? 40 orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Alasannya Imam Syafi'i, sholat yang sering dilakukan Nabi di zaman Rasulullah itu 40 orang. Di zaman sahabat juga 40 orang. Mengapa Imam Malik menentukan 12 orang? Karena buktinya ketika sahabat-sahabat itu keluar berebut dagangan orang Syam, Rasulullah tinggal 12 masih melanjutkan kegiatan sholat Jumat. Kata Imam Syafi'i, kan itu darurah. Kan karena darurah, sehingga terpaksa Rasulullah melanjutkan. Tapi tetap menurut Imam Malik dianggap itu sudah sah 12. Malah yang lebih ekstrim itu menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat sekalipun 4 orang cukup. Jadi makmumnya 3, khotib imamnya 1. Jadi 4 orang dengan khotibnya. Itu menurut Imam Hanafi. Tapi ijma ulama, semua ulama sepakat bahwa kalau sholat Jumat wajib jamaah. Jadi kalau sholat sendirian ya bukan Jumatan namanya. Lah adapun khutbah, semua ulama berpendapat
bahwa khutbah Jumat sebagaimana yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah ada. Cuma ada yang berpendapat bahwa mendengarkannya wajib, ada yang berpendapat mendengarkannya sunnah muakkad. Cuma mayoritas berpendapat wajib untuk didengarkan. Lah, mendengarkan itu sesuai perintah Nabi, ansitu. Jadi ansitu itu bukan hanya mendengar, tapi memperhatikan. Sehingga kalau tidak memperhatikan dan mendengar, misalnya ketika khutbah disampaikan ngomong sendiri, ya, ngomong sendiri, atau ribut menegur orang berbicara, atau mungkin berzikir sendiri, disampaikan khutbah kok malah sibuk berzikir sendiri, atau membaca buletin. Makanya seharusnya kalau Jumat jangan diberi buletin. Khawatir apa? Ya tadi, khawatir buletin dibawa ke dalam terus dibaca saat khotib disampaikan, khutbah disampaikan oleh khotib. Sehingga kalau membaca sendiri fakot lagho, jadi statusnya sama dengan berbicara. Dia sia-sia, nggak dapat pahala. Kalau menyengaja ya dosa, ya, menyengaja dosa. Lalu zikir, baca Quran sendiri, baca WA, ya. Ketika khotibnya pengen khutbah kok membaca HP, WA, ya sama saja statusnya dosa, ya. Karena itu wajib, karena mendengarkan itu wajib. Atau tidur, termasuk tidur. Nah, cuma tidur tadi itu kalau tidurnya tetap dalam keadaan tidur, duduknya itu ya tidak membatalkan wudunya. Jadi tidak membatalkan wudunya, sehingga nanti langsung mengerjakan sholat gak apa-apa. Karena di zaman Rasul para sahabat banyak yang tidur juga langsung mengerjakan sholat. Tapi kalau tidurnya itu dengan tidak duduk bersila sesuai pada tempatnya, goyang-goyang, kadang, makanya kalau Jumatan tuh jangan duduk begini. Nah, kalau duduk begini ini juga tidak bisa menahan kentut dan sebagainya. Yang kedua, gak boleh, secara etika hukumnya makruh, ya, duduk begini makruh. Sehingga kalau capek tertidur bagaimana? Nah, kalau tidak menyengaja ya tak apa-apa. Tapi kalau menyengaja untuk tidur itu termasuk dosa, fakot lahu, sia-sia. Jadi kembali ke ayat ini, mereka itu sama keluar kabur, ya. Tinggal 12 orang, sehingga Nabi itu agak marah juga. Andai kata tidak tersisa 12 orang ini, Allah akan turunkan jurang-jurang kalian itu api neraka. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Jadi tatkala mereka melihat perdagangan atau permainan, ya karena dengan nabu-nabu tadi kan setengah permainan itu. Lalu mereka itu bertebaran. Makanya ditiru orang-orang itu kalau jualan kan pakai musik, titot, 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 es krim, bunyi-bunyi gitu ya, atau apa gitu ya. Mulai zaman dulu orang jualan itu menyampaikan kepada khalayak itu bahwa ada pedagang lewat itu dengan berbagai macam bunyi-bunyian. Itu sudah tradisi mulai
turun temurun itu ya. Ya kalau jual sate ya teriak-teriak itu sate. Nah itu macam-macam kan. Kalau sego goreng itu tek 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 tek, tahu tek 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 macam-macam itu ya tradisi orang dulu begitu. Pakai tabu-tabuan. Lah itu enak-enak Jumatan kabur. Karena saat itu belum ada larangan. Semenjak ayat ini turun juga gak berani lagi. Jadi sahabat kok begitu lah, iya dulu gak ada larangan, dipikir gak ada masalah gitu, dipikir ya gak apa-apa begitu itu. Ternyata masalah, maka turun ayat ini. Sehingga setelah turun ayat ini ya menjadi sebuah aturan. Jadi gak boleh keluar sebelum khutbah itu selesai. Ya itu sama sebenarnya Idul Fitri, Idul Adha itu. Jadi ukurannya itu ya sholat dan Idul Fitri, Idul Adha itu kesunahan satu rangkai. Sehingga kalau ketika sholat Idul Fitri khutbah tidak didengarkan atau kabur, biasanya kan kabur, terutama ibu-ibu itu ya di luar. Jadi khutbah belum diakhiri, doa itu khusus Melayu ya. Mungkin kak panas dan sebagainya, nggak tahu apa alasannya. Tapi yang jelas kebanyakan itu kabur yang di luar. Lah itu sama, sehingga kalau mereka belum selesai khutbah itu kabur, ya secara otomatis pahala sholatnya itu ya sia-sia. Jadi satu rangkai ya, itu satu rangkai. Makanya memang khutbah disampaikan itu utamanya dengan suara yang lantang, suara yang keras ya. Yang kedua, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Karena di siang hari waktu istirahat kerja itu saat capek-capeknya orang, lalu kemudian perlu istirahat. Kalau terlalu lama ya, kalau tertidur juga salah makmum ya, kalau keturun kan gitu. Salah yang sesuai gitu. Ya memang disunahkannya khutbah itu ya tidak terlalu panjang, ya tidak terlalu pendek ya. Sama sing ngundang gitu ya. Kalau misalnya kalau khutbah itu singkat ya bisa-bisa saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Fa ibadallah ittaqullah wallahu ta'ala wallahu ahad. Marilah para hadirin kita beriman dan bertakwa, karena itu adalah syarat untuk meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Barakallahu bisa sebenarnya. Tapi jare sing ngundang ate ngono ya aku iso kan repot juga kan. Jadi ya enggak terlalu pendek, ya tidak terlalu panjang, sedang-sedang saja. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan bahwa ibu tidak wajib. Apa? Tidak wajib itu sholat Jumat. Perempuan. Oke. Kalau perempuan itu ikut sholat Jumat, itu dia sholat duhurnya gitu. Oke. Musafir, ibu-ibu, orang sakit itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Bagaimana kalau misalnya ikut sholat Jumat, maka secara otomatis mendapat keutamaan daripada sholat Jumat, sehingga gugur sholat zuhurnya. Jadi sholat Jumatnya ya gugur. Jadi kalau ada perempuan mengerjakan sholat Jumat itu afdol. Oh nggak diperintah kok sholat, boleh, nggak apa-apa. Sehingga dia mendapatkan
kewajibannya, dapat kesunahannya. Cuma ya tadi otomatis sholat duhurnya gugur. Ngerti ya? Jadi boleh dulu ya. Ibu-ibu di desa-desa itu mengerjakan sholat Jumat dulu. Dan tidak ada masalah, tidak tahu kok lama-kelamaan kok tidak sholat lagi. Jadi andai kata sholat tidak apa-apa. Cuma mereka tidak wajib. Nah, tidak wajib bukan tidak boleh loh ya. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Ya sama dengan begini, dengan tidak wajib zakat. Ya, dengan tidak wajib zakat. Zakat penghasilan, zakat penghasilan jenengan banyak, ya penghasilan jenengan banyak, satu bulannya sampai 10 juta misalnya, seperti dokter, seperti insinyur, seperti hakim dan sebagainya, bahkan lebih kan. Itu kalau misalnya setiap gajian dikeluarkan zakat itu gak wajib. Tapi andai kata dikeluarkan, ya tak apa-apa, malah lebih bagus kan. Lebih bagus untuk membersihkan hartanya. Ya, sama seperti itu. Mengeluarkan zakat fitrah itu kan 3 kilo. Nah, dengan keluarkan per individu 10 kilo, ya tak masalah. Lebih baik kan begitu. Ya sama dengan begitu. Jadi perempuan itu tidak wajib. Tetapi boleh kalau andai kata menunaikan sholat Jumat sehingga duhurnya itu gugur. Jadi sholat duhurnya itu otomatis gugur. Monggo yang lain. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Nah, jadi apa yang Pak Ustaz sampaikan, kalau saya boleh kasih judul itu sholat Jumat itu wajib dan tidak wajib. Ya. Jadi kalau saya ngomong tentang tidak wajibnya dulu, tentu sudah disambung dengan materi dari pertanyaan adalah untuk para musafir maupun perempuan, anak kecil, anak sakit. Lalu sekarang bicara yang wajib. Ini ada sering ke dalam suatu keadaan. Kalau kita bicara sholat Jumatnya adalah wajib. Kalau memang sholat Jumat itu wajib, kenapa harus ada yang namanya tadi soal dalil tadi? Ya kan? Contoh di sini di asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad itu berkhutbah Jumat, sebagian dari jamaahnya bubar kan? Karena ada kebisingan, sehingga dilanjutkan sehingga jumlahnya 12. Lalu Imam Syafi'i menentukan minimal 40 orang. Lalu ada Imam Maliki berbeda. Kenapa mesti terjadi begitu? Ini sebuah pertanyaan dari saya ya. Jadi kita ngambil, karena di satu sisi sholat Jumat itu ada yang tidak diwajibkan bagi para musafir. Tapi ketika orang ingin sholat Jumat wajib, harus ada persyaratan jumlah sekian-sekian. Ya kan? Karena dalam keadaan situasi normal ya, apalagi tadi Pak Ustaz mengatakan sholat wajib itu 40 orang harus di lingkungan sendiri. Kan gitu. Karena situasi ini nggak bisa kita anggap apa enteng-enteng juga gitu. Karena saya juga pernah ngalamin ya. Waktu saat saya rapat kerja itu yang muslimnya sedikit, banyak non muslim. Dan pegawai hotelnya ketika dijumlahkan dengan kami yang muslim nggak cukup juga Pak. Jadi pertanyaan saya gitu, sholat Jumat itu kan masih wajib. Tapi apakah masih harus dikaitkan dengan jumlah orang? Jadi kalau bicaranya tadi Pak Ustadz bilang jamaah, ya mesti kalau jamaah kan mesti lebih dari satu sudah sah kan? Makasih Pak Ustadz. Betul. Jadi pertanyaannya luar biasa. Jadi secara ijma bahwa para ulama sepakat bahwa sholat Jumat itu harus berjamaah, itu perlu digarisbawahi. Cuma persoalan berapa orang yang berjamaah itu ada beberapa perbedaan pendapat. Pertama, menurut Imam Syafi'i kenapa kok 40? Karena di zaman Nabi dan para sahabat yang sering kali dilakukannya itu lebih dari 40. Jadi di dalam hadis
seringkali disampaikan bahwa di zaman Nabi maupun para sahabat itu sholat Jumat itu seringkali dilakukan 40 lebih. Itu pun orang-orang laki yang sudah balik, bukan perempuan, bukan musafir, bukan anak kecil, bukan orang sakit. Lalu kemudian kenapa kok ada yang 12? Nah, buktinya menurut Imam Malik zaman Nabi itu ada sahabat yang keluar karena tertarik ada pedagang lewat. Buktinya Nabi masih melakukannya terus, melanjutkan. Andai kata misal waktu itu nggak sah, mungkin diulang atau bagaimana, kan tidak. Berarti batas minimalnya ya 12. Lalu menurut Imam Hanafi itu ya batas minimal itu 4 orang. Ya walaupun kalau jamaah biasa itu kan 2 orang. Kalau jamaah biasa itu memang dipersyaratkan 2 orang. Jadi ada imam 1, ada makmum 1. Kalau nggak ada makmum namanya nggak jamaah namanya. Tapi kalau khusus Jumat oleh Imam Hanafi dipersyaratkan 4 orang. Lah perbedaan itu ya terjadi namanya karena ijtihad, ya karena ijtihad. Makanya secara ijma ulama juga, kalau semisal kita setelah sholat Jumat itu sholat duhur lagi, boleh, tak apa. Karena ada yang berpendapat sholat Jumat itu sholat khusus. Adapun ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu pengganti dari duhur. Ada yang berpendapat pengganti duhur, badalan minat duhri. Ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu sholat secara tersendiri, jadi sholat secara khusus. Walaupun ada yang ekstrim, mungkin kita jangan mengikutinya, seperti yang di benak panjenengan tadi. Ada hadis yang mengatakan inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa haidul fuqara wa aidul masakin. Jadi Jumat itu hari raya. Lah hari raya itu sholatnya kan wajib. Yang wajib kan duhurnya. Jadi Jumat tidak wajib. Itu ada yang berpendapat seperti itu, seperti madhab al-Dhahiriyah. Tapi enggak apa ya, enggak masyhur ya. Yang enggak perlu diikuti. Yang kita ikuti tentu yang mayoritas lah ya. Ada yang berpendapat seperti itu, bahwa sholat Jumat itu Idul Masakin, bahwa itu hari raya. Hari raya kan wajib, sunnah. Nah, gitu katanya. Makanya Dawud al-Dhahiri berpendapat ya sunnah Jumatan. Nah, kalau itu diambil orang yang rotok males ya malah seneng kan gitu. Nah, kita nggak mengikuti pendapat seperti itu yang mayoritas ulama. Cuma kalau panjenengan di kantor agaknya kok kurang, wah kalau dituntut 40 ya kurang, ya taklid talfik saja, keluar mengikuti pendapat Imam Malik. Lah kalau 12 ya siake, ya ikut aja talfik menurut pendapat Imam Hanafi, 4 orang cukup. Tapi kalau masih ragu, ya habis sholat Jumat duhur lagi nggak masalah, tapi afdal. Ijma ulama seperti itu. Seperti misalnya khotibnya kok rukunnya sepertinya kurang itu tadi, nggak baca sholawat dia, atau doanya bukan Allahumma fil muslimin wa muslimat wa mu'minat misalnya, atau dia tadi sepertinya nggak menyampaikan pesan-pesan wasiat, nggak ittaqullah, marilah kita bertakwa, kok langsung inti pokok persoalan, lupa mungkin. Lah untuk mengantisipasi seperti itu, ya sholat duhur lagi nggak ada masalah. Ngaten ya. Enten malih. Jadi intinya kalau mayoritas kaum muslimin sedunia ya mengikuti madhab
masyhur seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi. Nggak ada yang mengikuti pendapat Al-Dhahiriyah yang menganggap itu seperti hari raya sunnah, itu nggak ada. Walaupun secara logikanya memang seperti itu. Kata jenengan tadi loh. Matan ya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah memberikannya kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya, kembali saya tegaskan lagi ya, karena apalagi setelah turunnya ayat ini tentang perintah sholat Jumat itu, ya otomatis menolak pendapat yang menyampaikan bahwa statusnya seperti itu Adha Fitri, ya tentu tidak sesuai dengan ketentuan ayat ini. Mungkin sebelum turun ayat ini mungkin para sahabat itu menganggap seperti itu mungkin, sampai kemudian keluar semua. Nah, begitu turun ayat ini ya udah gak berani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.